Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Izmas Syabrian, mahasiswa Sistem Informasi kelas 7C. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan atau membawa materi yang berjudul Decision Table Testing, yang merupakan salah satu teknik black box testing dalam mata kuliah pengujian dan implementasi sistem. Apa aja yang akan dibahas? Yang pertama kita kenalan dulu apa sih Decision Table Testing itu. Nah, yang kedua kenapa Decision Table Testing itu digunakan. Dan yang ketiga, nanti kita akan melihat salah satu contoh struktur dari decision table testing, struktur tabelnya bagaimana. Kemudian kita lanjut ke contoh studi kasus sederhana, yakni berupa sistem uh, akses file. Selanjutnya ialah kapan decision table testing digunakan dan kita berakhir di kesimpulan. Oke, kita kenal dulu apa sih decision table testing itu. Nah, decision table testing itu merupakan salah satu teknik dalam black box testing yang digunakan untuk menguji logika dari sebuah sistem berdasarkan kombinasi input dan kondisi tertentu. Lalu melihat apakah output tersebut sudah sesuai atau tidak. Nah, biasanya testing ini digunakan pada sistem yang menerapkan aturan jika A dan B, maka hasilnya C. Jadi jika menerapkan jika maka. Jadi kita cek semua kemungkinan yang ada untuk memastikan hasil sistem itu benar dan tidak bug atau cacat gitu kan. Nah, contohnya apa? Mungkin saya ngambil contoh kita mau beli tiket nonton bioskop secara online. Nah, kalau kita sudah login dan saldo kita cukup, maka kita bisa beli tiket nonton tersebut. Namun, kalau kita belum login atau saldo kita nggak cukup, kita nggak bisa beli. Nah, jadi aturan antara A dan B itu seperti yang tadi formula di layar, A dan B maka hasilnya C. Nah, biasanya itu A, B, dan C ini bervalue atau mempunyai nilai kalau nggak kalau kalau nggak false ya true. Jadi biasanya cuma dua biasanya. Oke, lanjut. Nah, kenapa decision table testing dalam black box testing ini digunakan? Yang pertama, ini bisa digunakan untuk sistem yang mempunyai banyak kombinasi kondisi. Seperti yang saya sudah bilang, sistem yang mempunyai banyak aturan jika maka. Oke, kedua, ini dapat membantu memastikan semua kemungkinan situasi itu sudah diuji. Jadi karena ini diceknya itu satu per satu. Nanti kita bisa lihat di circuit table-nya. Dan yang ketiga adalah meminimalkan kesalahan logika karena semua kemungkinan itu dilihat satu per satu. Nah, seperti yang sudah bilang, ini tuh bisa cocok banget sama sistem yang punya banyak aturan jika maka karena cek satu per satu dan itu yang dipastikan outputnya itu benar, tidak bug atau cacat. Oke, nah ini salah satu contoh dari struktur tabelnya. Di sini ada tiga. Yang pertama itu kondisi. Kondisi itu hal-hal yang perlu dicek. Jadi kayak di sini contohnya login, saldo cukup. Itu contoh dari misalkan tiket nonton tadi. Jika kita mau beli tiket nonton, itu kondisinya adalah login sama saldo cukup. Yang kedua, aturan atau rule. Ini merupakan kombinasi dari kondisi yang mungkin terjadi. Nah, ini seperti yang sudah saya omongkan sebelumnya. Ini kondisi ini biasanya mempunyai dua nilai, yakni true kalau nggak false. Dalam hal ini, ya atau tidak. Dan yang ketiga adalah aksi merupakan atau output, ya hasil dari respon dari sistem berdasarkan kondisi dan rule tersebut. Nah, misalkan tadi kita sudah bilang kalau kita sudah login dan saldo kita cukup, yang mana rule-nya itu akan bernilai ya dan ya, maka outputnya akan mengeluarkan beli. Artinya kita bisa beli tiket nonton tersebut. Nah, kalau salah satunya itu bernilai tidak, baik itu kita login, kita belum login, atau saldo kita nggak cukup, walaupun yang lainnya itu ya, maka outputnya kita akan tetap gagal. Kita tuh nggak bisa beli gitu karena uh, misalkan saldo kita nggak cukup, walaupun kita sudah login, ya gimana mau beli orang saldo kita nggak cukup gitu. Dan baik dan gitu seterusnya. Nah yang misalkan apalagi kita yang terakhir rule yang keempat itu kita login tidak, saldo cukup nggak, ya sudah otomatis maka outputnya ialah gagal atau kita tidak bisa. Nah kita lanjut ke di kasus. Mungkin yang akan saya bahas ini merupakan sebuah sistem sederhana aja yang dimana ini sistem login dan akses file. Nah, sistem ini hanya boleh kasih akses file pada pengguna kalau pengguna itu udah login dan punya hak akses. Artinya, kalau dua-duanya terpenuhi, file itu bisa dibuka atau pengguna bisa mengakses file tersebut. Namun kalau salah satu tidak terpenuhi, pengguna otomatis tidak bisa. Nah, kemudian kita jabarkan seperti yang ada pada layar.
tabel pada layar, di mana kondisinya ialah sudah login dan hak akses. Kemudian rule-nya itu berisi ya, bukan rule-nya itu di bawahnya berisi ya, ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak. Nah, outputnya itu merupakan bisa buka file atau tidak. Nah, ini mungkin keahlian sama webnya saya, mungkin saya bisa dulu. Nah, ini yang outputnya bernama bisa buka file atau tidak. Bukan output dari respon dari kondisi, kombinasi kondisi, dan rule. Nah, nah ini kita bisa lihat bahwa di sini ada 4 kemungkinan yang semua ini tuh perlu diuji. Nah, table ini tuh digunakan untuk membantu kita menguji kombinasi-kombinasi atau respon-respon dari aturan yang kita terapkan pada sistem tersebut secara lengkap dan rapi, agar kita pastikan semua kombinasi yang ada pada atau aturan yang ada pada sistem kita itu outputnya sesuai dan benar, tidak menghasilkan bug atau cacat atau mungkin bahkan crash pada program kita. Nah, seperti contohnya mungkin tadi syaratnya ialah kita harus punya hak akses sama kita sudah login. Nah, misalkan kita sudah login ya, dan hak akses kita punya atau ya, maka kita bisa buka file itu yang bernilai ya juga. Nah, kalau misalkan salah satunya tidak atau false atau kita tidak punya dari login atau tidak punya hak akses, maka kita tidak bisa akses file bernilai tidak dan tidak gitu. Dan yang terakhir adalah dua-duanya bernilai tidak, kita nggak login, kita nggak punya hak akses file, otomatis outputnya kita nggak bisa akses file tersebut gitu. Atau bernilai tidak seperti itu. Oke, kesimpulannya, jadi decision table testing ini merupakan salah satu teknik black box testing itu sangat berguna dan membantu untuk mengatur pengujian sistem yang berbasiskan logika dan kombinasi yang kompleks. Jadi ini sangat membantu kita untuk menguji satu persatu kombinasi pada sistem yang kita buat atau punya gitu. Tekniknya sebenarnya simple, sederhana, seperti table biasa tadi yang sudah kita lihat. Namun ini teknik itu sangat efektif untuk menghindari bug atau cacat akibat kondisi tertentu atau kombinasi tertentu yang ada pada sistem kita itu yang terlewati yang tidak sempat kita uji. Mungkin ini saja presentasi dari saya mengenai teknik black box testing, yakni decision table testing. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.